lagi. Mari umat mempersiapkan hati. Dan untuk pengumuman tambahan untuk bagian komuni nanti, dipersilakan untuk buat 2 barisan dengan tetap menjaga social distancing. Lalu tangan umat akan diberikan alkohol untuk dari pengurus. Untuk persembahan akan dilakukan terakhir setelah misa selesai. Di belakang sudah tersedia kotak biru, nanti silakan diisi saja di situ. Lalu untuk nanti pulangnya, diharapkan umat membersihkan tempat duduknya sendiri dengan tisu basah yang sudah tersedia di belakang. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Mohon maaf untuk nanti misa, selama misa diharapkan untuk tetap duduk untuk menjaga social distancing kita. Terima kasih. Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa harapan
Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah pembawa kedamaian hati nurani yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran Putra-Mu. Bantulah kami, agar kami bersukacita karena keselamatan yang seagung itu, dan dengan riang-ria merayakannya dalam ibadat yang meriah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Kata Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan Allah berkenan kepadaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria menggunakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Aku
dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kami di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah membuat-membuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan meneranginya. Demikianlah sabda Tuhan.
kita masuk dalam masa Minggu Advent ketiga. Dikatakan minggu ketiga ini warnanya pink. Maka Corona Natal itu yang ketiga warnanya pink, menunjukkan arti kegembiraan, joy, Gaudete Sunday, hari Minggu kebahagiaan. Mengapa kita bahagia? Karena kedatangan Sang Juru Selamat segera akan datang. Hari ini tanggal 13, maka 12 hari lagi, tanggal 25, kita memperingati, merayakan hari kedatangan Juru Selamat kita yang lahir di Bethlehem 2000 sekian tahun yang lalu. Bacaan-bacaan hari ini pun, kata yang sering diulang adalah kebahagiaan. Dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi tidak seperti biasa karena harusnya berupa video, tetapi dari video itu saya ambil audionya, jadi kita mendengarkan sambil berimajinasi bagaimana Yohanes Pembaptis yang berada di Sungai Yordan mempersiapkan jalan untuk Yesus ini. Dia diinterview oleh orang-orang Farisi, apakah benar dia adalah salah satu dari nabi, apakah dia Elia, apakah dia Mesias. Namun dengan kerendahan hati Santo Yohanes Pembaptis ini dia mengatakan, bukan itu semua. Dia hanyalah seorang yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Mesias. Maka kehidupan dia sehari-hari di padang gurun, makanan dan kehidupannya sangat sederhana. Dia mengatakan, luruskanlah jalan Tuhan, seperti kata Nabi Yesaya. Kita pun diundang pada hari ini untuk berbahagia. Bagaimana kita bisa berbahagia di kala pandemi ini mencekam seluruh dunia? Kehidupan kita tidak normal kembali. Kita selalu dihantui oleh virus yang tidak kelihatan ini. Seperti masa lalu, orang-orang zaman Yesus dihantui oleh penyakit yang menular, ataupun setan, roh-roh jahat. Maka dunia dewasa ini dicekam oleh rasa ketakutan oleh virus. Dan kita semua tahu bahwa kehidupan tidak normal ini memberikan kita sedikit pesimis dikala di Jepang ini tidak ada misa selama 3 bulan dan juga misa bahasa Indonesia tidak ada vakum selama setengah tahun. Kita mulai misa lagi pertama kali setelah pandemi di gereja ini bulan Juli. Sebelumnya sekitar bulan 2 terakhir mungkin di Umeda. Setelah itu tidak ada sama sekali. Mulai bulan Juli ada di sini. Dan kita masih bersyukur karena kita boleh mengadakan misa semacam ini dengan protokol yang ada, dengan cara masing-masing pastor lain. Kalau saya, seperti kita lakukan bersama, saya rekam lagu-lagunya, lalu juga bacaan pertama, kedua, dan juga Injil. Biasanya pakai video, kali ini kita pakai audio. Kita diajak untuk merenung, berimajinasi, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi pedoman hidup kita. Maka pada hari ini kita patut bersyukur, berbahagia karena masih boleh diperkenankan hadir bersama dalam misa ini. Banyak tempat di dunia ini yang menutup gerejanya, seperti selama 3 bulan di gereja Jepang ini.
masih dalam masa pandemi, masa kritis, maka kita pun diharapkan untuk selalu berhati-hati dan waspada. Meskipun demikian, kita patut berbahagia karena sebentar lagi Yesus akan datang. Kita mempersiapkan jalan, luruskanlah jalan Tuhan, seperti kata Yohanes Pembaptis. Misa kali ini bukan hanya Yohanes Pembaptis, tetapi Mazmur yang dinyanyikan tadi dengan indahnya itu diambil bukan dari Mazmur Perjanjian Lama, tetapi karena Yesus telah menggenapi apa yang dikatakan Yesaya, maka penggenapan itu dalam Mazmur diganti dengan Lukas, yaitu Maria yang mengagungkan Tuhan karena ia dipilih untuk menjadi bunda penebus Yesus Kristus. Karena kerendahan hati Maria inilah kita pun belajar untuk bersukacita, di mana kita pun memiliki iman ini, tidak hanya iman yang statis, mandek, tetapi iman yang selalu dinamis, khususnya iman ketika ada dalam tantangan dan bahaya seperti sekarang ini. Maka kita bersyukur selalu dan berbahagia bersama Maria, Bunda kita, yang hari ini memberikan Magnificat, kerendahan hatinya, karena ia akan dipilih menjadi seorang yang mendampingi Juru Selamat Yesus dari mulai mengandung, melahirkan, mengungsi ke Mesir, lalu kembali ke Yerusalem, Nazaret, membesarkan Yesus. Demikianlah kita pun diundang untuk menjadi seperti Maria dan juga Yohanes Pembaptis, berbahagia menerima Yesus yang menjadi Juru Selamat kita pribadi. Dikala pandemi selama 3 bulan atau 6 bulan kita hanya berdiam di dalam kamar, mungkin misa streaming dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia banyak sekali gereja yang mengadakan misa streaming sampai sekarang. Namun kita berbahagia juga kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam misa. Meskipun misa kali ini juga streaming karena percobaan melalui Zoom untuk tanggal 27 Desember nanti jam 4 di gereja tempat saya tinggal, Wonoso. Kali pertama seluruh jemaat umat Katolik secara bersama-sama dalam persaudaraan merayakan misa Natal secara online dan offline ketika kalian datang di gereja Wonoso jam 4 nanti dan dilanjutkan dengan ramah tamah juga melalui online. Peristiwa-peristiwa yang mengarahkan kita untuk berbahagia tidak berhenti pada diri kita sendiri atau kelompok kita sendiri, tetapi kebahagiaan ini kita bagikan, kita pancarluaskan dengan antena ataupun dengan wifi yang kita miliki, yang berarti kita bagikan sukacita memiliki iman akan Yesus ini untuk saudara-saudara yang ada di sekitar kita, dalam keluarga kita. Apa yang bisa kita berikan di kala yang sulit ini? Maka kita pun selalu melihat Yohanes Pembaptis yang meninggalkan dirinya, lalu mempersiapkan Yesus. Dia rela dibunuh karena dia menjadi martir, dipenggal kepalanya. Dan Maria, seorang ibu yang memiliki anak Yesus yang dibunuh di atas kayu salib, bagaimana remuk redamnya seorang ibu menyaksikan sendiri peristiwa itu. Maka kita pun melihat kebahagiaan iman kita kadangkala sulit sekali kita jalani. Maka dalam misa ini kita saling mendoakan apa yang menjadi beban kehidupan kita masing-masing. Sebentar lagi 2020 akan berakhir, kita memasuki tahun 2021. Kata kalender, bukan liturgi tapi kalender tradisi Cina atau Jepang. Tahun
kerbau. Tidak tahu apa yang menjadi ciri khas dari tahun kerbau, tapi kita percaya semua tahun, semua hari adalah rahmat dari Tuhan. Kita masih memberikan harapan akan kesembuhan, akan mukjizat, akan kebaikan yang akan datang di tahun 2021. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita memasuki masa yang sungguh menjadi bagian iman kita yang luar biasa, kelahiran Yesus yang hadir dalam hati kita masing-masing. Karena hari ini tidak ada video, jadi tidak ada sesuatu yang kebahagiaan yang bisa saya bagikan. Tapi lain kali, nanti ketika di Punggung ada video, jadi saya bisa membagikan kebahagiaan dalam misa Natal bersama. Dan juga hari itu, hari Minggu terakhir dalam tahun ini adalah misa untuk keluarga kudus. Kita semua bagian dari keluarga masing-masing dan juga keluarga Katolik Kansa ini, dan juga keluarga Katolik besar di Jepang ini. Kita memiliki harapan-harapan, agenda-agenda yang akan datang, dan kita bersyukur bisa berkumpul di sini. Rupanya lebih banyak daripada ketika saya mempersembahkan misa saya sendiri di Punggung. Mungkin kalian kebanyakan tinggalnya di mobil. Maka dengan sukacita juga saya hadir di sini tiap bulan di hari Minggu kedua jam 4. Karena masih pandemi, juga demikian tahun depan, saya akan menyelenggarakan misa semacam ini dengan audio yang saya siapkan. Semoga berkat Tuhan selalu untuk kita semua. Amin. Kita berdoa syahadat para rasul rumusan singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Meski tampaknya Tuhan itu berdiam diri dan seakan-akan jauh, namun kita tahu bahwa Dia membimbing jalan kita. Maka marilah kita panjatkan doa kita padanya. Bagi semua penanggung jawab di dalam gereja, semoga Allah Bapa mendampingi para penanggung jawab di dalam gereja agar selalu siap sedia memberi kesaksian atas harapan yang mereka miliki kepada dunia yang putus asa. Marilah kita mohon, Tuhan menguatkanlah umat-Mu. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin masyarakat kami, agar mereka dapat menemukan apa yang dapat memajukan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon, Tuhan menyerahkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang sakit dan putus asa, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih menghibur mereka yang sakit dan putus asa dengan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih luhur. Marilah kita mohon, Tuhan menyerahkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa membimbing kita agar masa Advent ini bagi kita merupakan masa menantikan cahaya dan kepercayaan akan dirinya yang mau menyelamatkan kita. Marilah kita mohon, Tuhan menyerahkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, dengan gembira kami nantikan kedatangan Putra, sebab kami percaya bahwa kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada umat manusia akan tampak pada Dia yang akan menyelamatkan kami.
Ialah Yesus Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kemuliaan Tuhan dan selamat kita serta seluruh Allah yang kudus. Kami mohon ya Allah, semoga korban ini yang merupakan tanda bakti kami senantiasa kami persembahkan kepadamu. Wujudkanlah sepenuhnya dalam diri kami karya penyelamatan-Mu yang sudah dimulai dalam misteri kudus ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabda-Mu. Dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu umat dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Engkau dengan sehati sesuara berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Thomas Aquinas Maeda Mangyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yesus suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka kita mendengarkan lagu berikut ini. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah kita sampaikan salam damai sama-sama. Damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi sabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Untuk penerimaan komuni nanti diharapkan umat berbaris 2 baris dengan tetap menjaga jarak yang rendah. Bagi pengurus diharapkan untuk berdiri ke depan untuk memberikan alkohol. Terima kasih.
Oleh daya ilahi sakramen ini, kami dibersihkan dari cacat celah, dan dengan demikian kami siap menyambut hari raya mendatang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih kepada Romo Denny dan para pengurus yang sudah bersedia membantu misa hari ini. Dan juga terima kasih kepada umat yang telah hadir pada hari ini. Untuk pengumumannya, setelah misa nanti diharapkan untuk membersihkan tempatnya sendiri menggunakan tisu basah yang tersedia di belakang. Lalu untuk persembahan bisa diberikan pada kotak biru yang ada di belakang juga setelah misa selesai. Untuk misa tambahannya akan ada misa Natal offline dan online pada tanggal 27 Desember jam 4 sore di Gereja Wonosobo. Bagi yang ingin datang di misa offline-nya, silakan ke Gereja Wonosobo. Bagi yang susah untuk datang, ada misa online-nya pada jam yang sama, lalu dilanjutkan dengan nama Tama bersama KKI se-Jepang. Jadi ada dari KKI Tokyo, Sendai, Meguro, Nagoya, dan lain-lainnya. Untuk Ramatama nanti akan ada kuis dan sharing bersama dengan romo-romo yang sudah ada di poster. Saya sudah sampaikan di grup juga. Mungkin ada pertanyaan atau apa-apa, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Lalu hari ini terlihat banyak juga wajah-wajah baru. Bagi yang baru datang mungkin bisa memperkenalkan diri, nama dan sedang apa di Jepang ini. Mungkin yang baru datang ada. Silakan jangan malu-malu. Selamat siang. Nama saya Erlangga Pramudia Sinaga. Saya datang berdua dengan teman saya. Kami dari Kagogawa. Sudah lama tidak ke gereja karena tidak tahu gereja di sini gimana. Keperluan di Jepang kita 3 tahun untuk Jisuse. Jadi saya googling di Google di mana gereja yang ada misalnya, ternyata di sini ada misa Indonesia. Saya bersyukur dan saya terharu bisa mendengarkan misa Indonesia sudah lama. Jadi terima kasih Mas dari Surabaya. Baik, terima kasih Erlangga dan Mario. Jadi silakan datang lagi sesuai jadwal, ikuti live dulu ya. Nanti setelah selesai bisa minta lagi. Yang lain? Gak ada. Kurang langsung. Sekian pengumuman dan terima kasih telah datang ke Erlangga dan Kak Mario. Mungkin untuk jadwal misa berikutnya ada di grup. Kalau belum masuk grup bisa bilang saya, nanti saya tanya dulu. Sekian pengumuman, apakah ada pengumuman? Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di misa ini. Selesai misa kita langsung tutup bersama di sini. Setelah lagu penutupnya. Baik, kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Semoga Allah meneguhkan iman saudara dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan putranya. Kita jawab semua, amin. Semoga Allah memenuhi hati saudara dengan harapan yang kokoh dan kegembiraan sejati. Amin. Semoga Allah mendorong saudara supaya selalu mengamalkan cinta bakti Sang Hyang Suci. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita semua di